Baru selesai nonton timnas senior lawan Lebanon ya. Banyak pemain baru yang tampil ya, bukan baru sih, cuman masuknya debutnya Adrian Wibowo, kemudian Emiliano Jonathan di sisi kanan, kemudian Mauro yang tampil dari menit awal, serta yang paling mengejutkan adalah tidak ada nama Tomai di tengah, guys. Tomai baru masuk di babak kedua. Jadi yang mengisi lini tengah awalnya adalah Calvin Verdong plus Pelupesi yang main full time. Pelupesi nggak buruk mainnya malam ini, dia tetap jadi seorang jangkar ya, gelandang jangkar. Meskipun akhirnya Calvin harus keluar digantikan oleh Tom Hai masuk di babak kedua, dan sayangnya Mauro malam ini sudah keburu harus diganti oleh Adrian Wibowo, guys. Adrian akhirnya masuk di babak kedua, dan ya hasilnya sih memang 0-0. Dua tim berbagi poin ya, nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang, seri imbang 0-0 tanpa gol. Dan memang timnas Indonesia menguasai hampir 80% ya, hampir 80%. Cuman mainnya gimana ya? Kita sudah tahu lah kalau Lebanon pasti akan bertahan karena mereka tahu sangat berbahaya untuk bermain terbuka, karena Lebanon juga mengerti bahwa kekuatan Indonesia kan ada pada kecepatan ya. Dan malam ini Lebanon tahu betul cara menggunakan kelebihan mereka, yaitu tinggi badan, kemudian disiplin dalam menjaga lini bertahan mereka, sedikit bermain keras ya. Ini agak beda karena ketika kita sebelumnya bertemu dengan Irak, kemudian Arab Saudi, dan kemarin itu Bahrain, tim-tim sebelumnya itu kurang keras, cuma mengulur-ulur waktunya sama semua, guys. Entah itu Bahrain, entah itu Arab Saudi, cuman Irak kayaknya nggak suka ulur-ulur waktu, guys, ketika lawan timnas Indonesia. Nah, kali ini Lebanon menerapkan satu pengalaman baru, yaitu keras ya. Beberapa kali gerakan-gerakan pelanggaran yang dilakukan, sliding kepada Emiliano, sliding kepada yang terakhir di babak terakhir tadi Marcelino, dan juga kemampuan mereka dalam mengcover pergerakan dari Mauro ya. Meskipun Mauro sempat beberapa kali mendapatkan peluang, cuman ya karena bolanya bukan bola yang bagus, jadi ya dimengerti lah, masa tiap kali Mauro Ziltra dapat bola 4 orang, guys, mengerubunginya, lalu bola tidak pernah sampai ke dia, guys. Sedikit sekali Mauro dapat bola hari ini. Bola lebih sering dipegang oleh gelandang serang kita di kiri dan kanan. Di sisi kanan Emiliano, dan di sisi kiri ada Dean James yang sebagai pemberi bola-bola supply di sisi kiri. Tapi sayang, ketika Dean James memberikan umpan-umpan lambung, Mauro sudah nggak ada di situ. Sementara ketika Mauro ada di situ, serangan kita lebih dipegang oleh sisi kanan, yaitu Emiliano yang sistemnya main cut back cut. Jadi ya gimana ya, Mauro satu orang striker yang dijadikan goal getter di depan, nggak dapat support, jarang dapat bola. Ketika bola dipegang di sisi kanan, bola bukannya diberikan, tapi terakhir akhirnya Emiliano mulai memberikan bola. Cuman harus kita akui bahwa crossingnya Emiliano itu nggak bagus ya. Kalau Mas kasih nilai mungkin 6 kayak ya. Jadi dia mau dribbling, mau cutback, tapi dia umpan. Jadi umpannya tidak bolanya tidak keluar. Nggak seperti Dean James yang sering sekali memberikan umpan yang bagus. Cuman bingung mau gimana lagi, kita cuman
punya striker sekelas Mauro ya. Cuman yang masih aneh itu adalah kenapa nggak memasukkan Tom di menit pertama, lalu kenapa nggak memasukkan Ragnar ya kan. Seharusnya kan kalau di sisi kanan ada Miliano yang suka nusuk-nusuk, kan di sisi kiri ada Ragnar juga yang dribblenya bisa untuk nusuk-nusuk guys. Kita nggak boleh lupa kan kemenangan kita 2-0 saat melawan Arab Saudi di GBK itu kan juga salah satunya karena umpannya Ragnar ya kan di sisi kiri, sehingga Marcelino bisa mencetak gol. Dan malam ini terus terang gelandang serang kita Mas Jen harus bilang nggak bagus lah, meskipun ada Lili Pali, kemudian sayangnya fungsi Tom Hai sebagai seorang pembagi bola baru bisa kita lihat di babak kedua akhir. Dan ketika babak kedua akhir kita tahu kan gimana permainan Lebanon yang mulai mengulur-ulur waktu lah, melakukan cedera lah. Dan sayangnya wasit malam ini sepertinya tidak main aman dia guys. Dia nggak mau mungkin ini wasit yang malam ini itu nggak mau terpancing, karena sepertinya sudah melihat betapa tensinya udah mulai tinggi kan. Lebanon sudah sering melakukan provokasi, dan sayangnya malam ini kita kemakan ya provokasinya. Salah satunya adalah dengan cara kenapa wasitnya nggak ngasih perpanjangan waktu. Udah jelas waktu yang terbuang itu banyak sekali disebabkan oleh pemain Lebanon yang epok-epok cedera, mengulur-ulur waktu dengan keluar dengan pelan-pelan, kemudian tiba-tiba jatuh, kemudian kakinya kram lah. Dan yang terakhir sempat ada bersih tegang di pinggir lapangan yaitu. Jadi ya sepertinya pelajaran yang bisa dipetik dari melawan Lebanon malam ini adalah kita harus cerdik. Kita harus jadi tim seperti Asia Timur lah, seperti Cina, Jepang sama Korea yang bisa mengakali permainan emosi seperti melawan tim-tim Timur Tengah lainnya ya. Ternyata ya sama saja ya, Lebanon, Qatar, Arab Saudi, Bahrain ya, kecuali Iran sama Irak ini beda, nggak tahu kenapa. Nah, lawan timnas besok di round 4 adalah Arab Saudi dan Irak. Lawan Irak mungkin kita bisa bermain sepak bola normal, mengandalkan kecepatan, teknik, fisik. Tapi kalau lawan Arab Saudi ini kita harus ya sambil drama-drama sedikit lah. Jadi ya harapannya malam ini PT Kluivert bisa mempelajari ilmu baru dari Lebanon. Main keras, drama, provokatif. Seharusnya ya kita punya cara sendirilah untuk menghadapi tim-tim seperti ini ya. Tapi terlepas dari itu, apapun hasilnya kita tetap bersyukur timnas kita nggak kalah malam ini. Meskipun kita juga harus mengakui, meskipun malam ini hasilnya adalah seri, tapi rasanya seperti kalah guys, nggak dapat apa-apa, rugi. Hanya dapat tim Timur Tengah yang lagi tantrum lah kalau Mas Yen bilang ya, main keras, menunggu blok di depan gawang, dan kita poin aja ya, berbagi poin. Jadi mungkin kita nggak kehilangan poin, kita dapat poin 1 kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya kita menang mungkin timnas bisa dapat poin 6, kalau kalah minus 4. Tapi ya mau gimana lagi, memang Lebanon posisinya memang di atas Indonesia ya, peringkatnya 112 ya kalau nggak salah, sementara timnas masih 118 secara resmi. Jadi ya kita tunggu saja keberakan dari tim kepelatihan PT Kluivert supaya timnas bisa bermain dengan maksimal. Kita doakan dan kita support terus perjuangan tim nasional kita. Oke, thank you udah nonton. Tulis komentar kalian kalau kalian punya pendapat yang lain. See you in the next post. Ciao.